Dalam rangka pencanangan hutan keistimewaan Nangka, 3 menteri dan gubernur daerah istimewa Yogyakarta melaksanakan kunjungan kerja ke Gunung Kidul. Setelah dalam kurun waktu yang cukup lama sebagai lokasi hutan penelitian yang selanjutnya dikembangkan menjadi hutan keistimewaan Nangka oleh Kementerian Lingkungan Hidup bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, Balai Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Serayu Opak Progo. Bertempat di petak 58 RPH Candi, PDH Karangmojo, Hutan Keistimewaan Nangka secara resmi di-launching Menko Polhukam Profesor Dr. Mahfud MD dan penandatangan prasasti oleh Menko Polhukam Profesor Mahfud MD, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Dr. Insinyur Siti Nurbaya Bakar, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, Menteri Tata Ruang dan Agraria atau BPN Republik Indonesia, Dr. Sofyan Jalil. Hutan keistimewaan ini memanfaatkan lahan resort pemangkuan hutan atau RPH dan bagian daerah hutan atau BDH seluas 30 hektar yang ditanami tanaman jenis pohon keras. Sejumlah 12.000 pohon meliputi 10.000 pohon jenis nangka dan 2.000 pohon jenis petai. Bupati Gunung Kidul Haji Sunaryanta menyampaikan, menjadi sebuah hal yang patut dibanggakan dan disyukuri, Kabupaten Gunung Kidul dengan wilayah hutan mencapai 40%. Salah satu lokasi di petak 58 RPH Candi Karangmojo dijadikan tempat hutan keistimewaan dalam pengembangan dan penanaman pohon nangka. Mohon izin Bapak, kami ingin menyampaikan sedikit tentang garis besar tentang perkembangan di Gunung Kidul dari sisi politik, hukum maupun keamanan saat sekarang dalam kondisi yang sangat kondusif Bapak. Kemudian untuk lingkungan Ibu, lingkungan di Gunung Kidul khususnya perhutani, hutan di Gunung Kidul perhutani cukup luas Ibu, mohon izin sekitar 40-43%. Jadi saat sekarang juga atas kebijakan Bapak Gubernur, masyarakat bisa memanfaatkan seperti yang kita lihat yang berada di sekitar ini. Kemudian salah satunya yang juga dijadikan sebagai klaster untuk penanaman nangka seperti saat sekarang. Jadi untuk di Gunung Kidul sangat luas untuk hutannya. Kemudian juga masih banyak yang asli Ibu. Kira-kira untuk sekilas gambar hutan di Gunung Kidul seperti itu. Kemudian untuk lingkungan juga sama Ibu. Jadi kita masih terus melakukan di beberapa tempat tentang konservasi yang ada. Jadi sekali lagi atas nama pemerintah juga masyarakat, kami mengucapkan banyak terima kasih Pak. Mudah-mudahan yang tinggal 10% ke depan ini nanti dapat terselesaikan Pak. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam sambutannya menyampaikan bahwa penanaman pohon nangka ke depan tidak hanya untuk pemenuhan bahan baku gudeg sebagai makanan khas Jogja, tetapi juga ada upaya penanaman kembali. Saya belum tahu persis dengan 30 hektar ini apakah cukup dalam perkembangannya gitu. Tapi bagi saya tidak perlu kita gelisah, karena nanti kalau memang kebutuhan itu memang lebih besar, saya kira Pemda DIY juga akan menyelenggarakan bekerjasama dengan Departemen Kehutanan dalam memperluas kebutuhan yang ada. Kalau memang ini memang kita anggap perlu diperluas, nanti kita pertimbangkan lebih jauh gitu. Dalam kesempatan ini, Menko Polhukam Profesor Mahfud MD menyampaikan bahwa pengembangan penyediaan kawasan hutan untuk ketahanan pangan dan penghargaan yang tinggi kepada Gubernur DIY, kepada Bupati Gunung Kidul dan semua jajaran serta semua yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Mari bersama kita jaga dan rawat hutan untuk kesejahteraan masyarakat. Dan secara resmi saya meresmikan Hutan Nangka Jogja sebagai hutan keistimewaan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi langkah-langkah kita bagi kemajuan bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terpisah, Menteri Lingkungan Hidup Dr. Siti Nurbaya Bakar menyampaikan
bahwa keberadaan hutan keistimewaan Nangka sebagai kebun penelitian dan untuk kebutuhan bahan baku serta melengkapi jenis nangka dengan kayu lurus. Jika dalam jangka waktu yang lama, kayu dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan lainnya, sementara pelepasan satwa liar untuk menjaga kelestarian satwa-satwa yang dilindungi. Launching ini ditandai dengan penandatanganan prasasti serta simbolis penanaman pohon jenis nangka dan pelepas liaran satwa liar jenis elang. 5 elang alap jambul dari Pusat Konservasi BPKSDA Jawa Barat dan BKSDA Jawa Timur bertujuan untuk menguatkan benih serta memelihara keseimbangan ekosistem. Demikian, Daksi Narga TV mengabarkan.